Di lapangan ekonomi Indonesia sudah nyata-nyata pejabatnya yang berkuasa pro-oligarki. Sangat menspesialkan para oligar karena mungkin banyak membantu pemenangan ketika merebut kekuasaan dulu, sehingga sebagai imbal balik adalah meminimalkan pajak bagi orang kaya dan korporasi. Sekali lagi kita buka narasi di awalnya dengan kalimat dan judul yang provokatif. Memanjakan oligarki selama ini akhirnya menyebabkan rasio pajak Indonesia secara data di angka 9,1% di tahun 2021 adalah sebuah nilai terendah di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Apa artinya kalau rasio pajak rendah? Artinya pajak tidak bisa memenuhi kebutuhan anggaran belanja APBN yang sangat boros perilakunya karena tidak diperuntukkan untuk sektor produktif. Anggaran itu dikeluarkan seperti perilaku pemerintah selama 10 tahun ini. Hal ini dikarenakan Indonesia sejak tahun 2014 menerapkan kebijakan utang berdasarkan kemampuan berhutang atau rasio utang terhadap PDB, bukan kemampuan membayar hutang atau rasio cicilan pokok dan bunga terhadap pendapatan. Ini yang harus dijelaskan secara sederhana. Begini, kalau Anda punya rumah nilainya katakanlah 1 miliar, maka secara sederhana Anda memiliki jaminan atau bankable atas aset rumah Anda kira-kira 70%-nya, alias kemampuan Anda berhutang itu hingga 700 juta rupiah. Maka pada saat berhutang ada dua pastinya, hutang produktif atau hutang konsumtif. Misalnya hutang produktif itu adalah Anda perlu menambah pendapatan Anda meminjam 500 juta rupiah untuk membuat tambahan 5 unit kamar yang akan dijadikan tempat kos-kosan. Karena posisi rumah Anda sangat strategis di antara perempatan kampus, pasar, sekolah, dan perkantoran. Ibarat Indonesia lah, yang kita semua tahu saat ini berada di perempatan yang sangat strategis antara negara ASEAN, wilayah dua samudra yang aktif produktif secara maritim, dan hasil laut yang melimpah yang membelah juga dengan negara Australia dan New Zealand yang lebih makmur dari Indonesia. Cross wilayah Indonesia antara ASEAN dan Australia, diapit juga dua samudra, adalah lokasi perempatan yang sangat baik untuk membangun apapun. Kalau hutang konsumtif adalah membangun dana tidak untuk membangun, tetapi dana itu dipakai untuk belanja. Misalnya beli mobil bermerek mahal, jalan-jalan ke luar negeri, membangun villa di puncak buat Anda sesekali menikmati weekend. Kalau membangun jalanan dikatakan membangun infrastruktur, maka hal itu juga harus dijelaskan lebih jauh lagi. Kita meniru Tiongkok di tahun 90-an hingga tahun 2010, atau meniru Amerika di tahun 1930-an hingga tahun 1950-an, itu mereka bukan membangun jalanan tetapi membangun infrastruktur yang kalau di Amerika, jalanan tadi adalah infrastruktur untuk kendaraan buatan Amerika dan minyak bumi produksi Amerika agar menjadi semakin dibutuhkan, alias kebijakan membangun tersebut bertujuan create demand. Demikian juga dengan Tiongkok di awal tahun 90-an, membangun jalanan merupakan infrastruktur agar pabrik mobil, pabrik ban hingga mobil listrik produksi Tiongkok dapat menggunakan infrastruktur itu untuk mengaktifkan ekonomi. Bahkan bukan hanya kendaraan mobil, bus, truk, sampai isi truknya, isi kontainernya adalah produksi dalam negeri Tiongkok, yaitu bahan jualan yang akan dikirim ke seluruh dunia. Beda dengan membangun jalanan di sebuah negara yang ternyata isinya mobil Wuling, Chery, Dongfang, BYD, bensinnya impor dari Timur Tengah, isi truknya adalah bahan jualan negara orang yang diimpor seperti beras, baju thrifting, pupuk, barang konsumtif lainnya. Setelah belanjanya juga pakai platform sosmed negara lain tersebut. Parah ya. Jadi apa buat Indonesianya? Sudah gitu membangunnya ngutang, bukan duit sendiri. Jadi yang untung siapa? Ini kita membangun untuk perpanjangan bisnis mereka ya. Mana buat rakyatnya? BUMN buktinya bangkrut, negara bangkrut berhutang besar, rupiah terpuruk. Mana buat Indonesianya? Sekali lagi, mana membangunnya? Di mana seharusnya kebijakan berhutang itu kita harus berpikir bahwa utang digunakan untuk sektor produktif yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melunasi dirinya sendiri. Namun kita tahu, seperti membangun IKN adalah membangun sektor tidak produktif, apalagi pakai dana APBN. Juga dalam membangun jalanan infrastruktur harusnya produktif. Kalau membangunnya menggunakan 100% kekuatan lokal dan uang lokal 100%. Yang ada karena prinsipnya sosialis, yang membangun pakai APBN, kemudian yang mengerjakan harus negara atau sentralisasi dengan BUMN yang tidak efisien, yang boros, menjadikan biaya naik 100% untuk setiap proyek. Dapat dipastikan sejak awal, pasti tidak akan membuat proyek produktif serta pasti tidak akan bisa membalikkan modal. Tapi kok nggak ngerti-ngerti juga ya? Kalau menurut sahabat, bagaimana cara menggunakan APBN selama ini? Sudah Anda rasakan manfaatnya? Ini kita ingin buktinya. Peace.